Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu oleh Allah diberi satu kekuatan yang namanya ada perasaan cinta. Kalau orang itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual, itu ada rasa cinta itu. Karena potensi cinta itulah yang menggerakkan manusia dari satu arah ke arah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Dengan bahasa lain, dengan cinta itulah manusia menjadi bergerak ke sana kemari itu. Kalau kita ini duduk di pinggir jalan di pagi hari, kita lihat lalu lalangnya orang itu apa saja yang diurusi itu ya. Ada kaitannya keluarganya, sahabatnya, temannya, profesinya, ekonominya, politiknya, dan sebagainya. Tetapi kalau dirunut ujung-ujungnya mengapa bisa ada mobilisasi manusia kayak begitu? Jawabannya karena ada rasa cinta. Oh, kalau begitu cinta itu jika dikelola dengan sebaik-baiknya bisa menjadi manusia itu menjadi manusia yang baik. Tapi kalau cinta itu kemudian diliarkan bebas, arahnya bisa kemana-mana, tidak menutup kemungkinan manusia itu bisa jatuh tidak terhormat gara-gara potensi cintanya yang tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ini bukan omongan saya. Saya meramu dari beberapa ayat dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam istilah tauhid itu ada judul asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Inilah yang kemudian kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya potensi cinta tadi, maka tidak menutup kemungkinan manusia itu terjerumus pada itu tadi. Kitab Al-Qaulul Mufid menulis begini Pak, aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Asal dari seluruh aktivitas dan gerakan manusia itu karena ada rasa cinta. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhibbu. Manusia itu ya tidak bergerak ke sana kemari kalau tidak ada rasa yang dicintai tadi. Ya. Imma lijalbi manfaatin au lidaf'i madharatin. Ada kalanya yang diupayakan dengan gerakan manusia, mobilisasi manusia tadi, dia itu hanya cuma ingin apa? Sesuatu yang dia inginkan, kemanfaatan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk koleganya, dan sesuatu yang menimbulkan madharat terhadap dirinya dan keluarganya. Itu saja yang diurusi manusia itu. Dengan bahasa yang sederhana, manusia itu ingin sesuatu dan tidak ingin sesuatu. Sampean kepengen apa Pak? Kepengen gini yang baik-baik. Sampean kepengen apa? Saya tidak kepengen ini. Cuma itu.
manusia itu. Ya, cuman di dalam akidah tauhid kita, panjenengan dan saya, kata kitab itu wa ibadatullah mabniyatun alal mahabbah. Ya, bal hiya haqiqatul ibadah. Ibadah kepada Allah itu loh, dengan saya itu. Bisa dengan gerakan fisiknya, bisa dengan hatinya, bisa ibadah itu dengan harta bendanya. Itu ibadah kepada Allah itu mabniyatun alal mahabbati, didasarkan karena punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, itu melahirkan aktivitas ibadah. Tapi kalau mencintai benda, mencintai barang, itu tidak melahirkan nilai-nilai ubudiyah, ibadah. Inilah yang saya sebutkan, maka tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan kalau rasa cintanya manusia itu liar, tidak dikendalikan menurut iman, sekali lagi orang itu bisa jatuh tidak terhormat gara-gara ada potensi cintanya. Inilah maka kita semuanya sebagai orang beriman itu diingatkan oleh Nabi. Kalau sudah syahadat tentang Allah, syahadat tentang Rasulullah, itu mencintai Allah. Nabi sendiri sudah sering dawuh, Nabi sendiri dawuh sudah sering kita dengarkan di mana-mana. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Anda semuanya itu ya imannya tidak sempurna, kata Nabi. Kalau tidak aku Muhammad itu lebih dicintai daripada orang itu mencintai manusia, mencintai orang tuanya, mencintai anaknya. Oh, kalau begitu salah satu standar keimanan itu bisa sempurna, orang itu meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jawabannya iya, dan itu aspeknya ibadah. Cuman jenengan dan saya itu memang diakui oleh agama. Orang sekian banyaknya itu Pak ya, dan yang di luar-luar sana. Kalau saya tanya, insya Allah jawabannya sama. Apa ada orang nggak senang duit? Jawabannya? Nggak ada. Ustadz juga manusia. Nggak ada. Kalau begitu kita berserius-serius mencari duit, boleh apa tidak? Boleh. Lah itu tadi kata Nabi, kelolalah kecintaanmu terhadap dunia itu menurut cintanya kepada Allah. Kalau bisa begitu, selamat orang itu. Saya ulangi, kelolalah cintamu terhadap dunia menurut apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang paling, saya tidak nerangkan secara detail, waktunya pendek ya. Saya tak titik fokusnya pada duniawi saja. Al-Quran sendiri mengakui bahwa manusia itu punya rasa daya tarik kecintaannya kepada dunia. Yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu apa? Qanatirul muqantoroh, yaitu harta simpanan. Detailnya apa? Minadz zahab, emas, wal fiddah, perak. Kalau orang beli emas sekarang dijual 15 tahun yang akan datang, nilainya turun apa naik kemungkinan? Ya walaupun ini bukan ilmu saya ya. Kemungkinan naik. Tapi kalau nyimpen rupiah, sekarang disimpan sampai 15 tahun yang akan datang. Kalau dibelikan, nilainya turun, stagnan apa naik? Ya turun. Loh, mengapa kau bilang gitu? Lah ini disebutkan di Al-Quran. Sesuatu yang dicintai manusia tadi, jadikan terasa indah bagi manusia itu adalah salah satunya az-zahab,
wal fiddah, emas dan perak. Ya. Bukan hanya itu, Pak. Wal khailil musawwamah, kendaraan bisa. Wal an'am, ternaknya manusia. Wal harth, ladang. Coba saya selipkan. Kalau ini dimasukkan tambang, boleh enggak? Emas, perak, kendaraan, uang, apa tadi? Yang terakhir tadi apa? Tambang, boleh enggak? Apakah itu simbol-simbol kemewahan dunia? Jawabannya, ya. Boleh enggak itu kemudian kita raih, kita cari sebanyak-banyaknya, simbol-simbol dunia tadi? Jawabannya, boleh. Tetapi tidak boleh kemudian nabrak hukum dan syariatnya Allah itu tadi. Ya, coba tak selipkan sedikit. Nanti saya balik ke sini. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk memberi tausiah dalam manten. Tapi ada pesan yang punya hajat itu. Ada request. Ternyata request itu bukan hanya lagu saja, Pak. Ustaz, request ya? Oh, monggo. Apa? Tolong diterangkan asyirku fil mahabbah. Saya pura-pura enggak ngerti. Apa itu, Bu? Ustadz kan pernah ngomong syirik dalam bercinta. Oh ya, beres. Lalu saya urai. Salah satu kebutuhan rumah tangga dan sangat dibangga-banggakan adalah harta benda. Betul, Pak? Berapa banyak yang ada di ATM di bank itu? Seberapa tipe rumahnya itu, mewah apa tidak? Lalu mobilnya itu yang terkini apa tidak? Terus mereknya apa? Ini simbol-simbol duniawi dan ini menjadi bagian yang dibangga-banggakan orang. Itu akan masuk di rumah tangga. Ya, cuma, nah ini tak singkat ya. Jenengan jangan lupa, korupsi di tengah-tengah masyarakat itu bisa muncul di bawah celoteh bantal. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti enggak apa-apa kok ya. Korupsi itu bisa muncul di tengah-tengah masyarakat, bisa terjadi itu karena di bawah celoteh bantal. Ada yang tanya, apa itu Ustaz? Mungkin enggak siang hari atau menjelang tidur malam bareng-bareng suami istri itu sebelum tidur ngobrol-ngobrol dulu? Mungkin? Mungkin. Ya? Iya mungkin. Tidak menutup kemungkinan dalam obrolan-obrolan itu kemudian muncul keinginan istri mau pakai baju begini, mau pakai apa jubah yang begini, mau pakai kalung yang begini, mau pakai tas mereknya apa? Saya tidak pernah beli soalnya ya. Tapi kemampuan ekonominya terbatas. Tapi karena saking mencintai pada istrinya tadi, naudzubillah min dzalik, mengambil yang bukan haknya. Mohon maaf, di proyek, di kantor, di APBD, APBN, mungkin enggak terjadi begitu? Sudah terjadi apa belum? Jangan emosi Pak, biasa aja. Kalau itu terjadi, maka statement saya tadi menjadi benar. Bahwa korupsi itu bisa muncul di bawah celoteh bantal. Ya terserah lah pokoknya, di situ lah. Ini sudah diingatkan sama Nabi. Jangan begitu orang hidup itu kalau pakai syahadat mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih dominan dari yang lain. Kalau disamakan saja antara mencintai Allah Rasulullah dengan selain daripada Allah itu kadarnya sama, itu belum representasi daripada orang beriman. Saya ulangi, kalau sama saja mencintai Allah dan Rasulnya, itu kadarnya sama dengan mencintai selain daripada Allah dan Rasulnya, itu belum representasi daripada orang beriman. Adik-adik kalau bawa HP yang ada Al-Qur'annya, tolong ikut merespon, ya. Apa itu? Yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 165. Banyak yang hafal, alhamdulillah.
Ayatnya bunyinya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Saya tidak menafsiri secara detail, tapi sepintas di antara manusia ada yang menjadikan selain dari Allah sebagai tandingannya Allah. Sikapnya bagaimana manusia itu? Mencintai tandingan selain dari Allah tadi sebagaimana mencintai Allah. Kata-kata sebagaimana mencintai Allah itu andai kata cinta itu bisa dibagi dua, 50% untukmu, 50% untukmu. Itu belum representasi bagi orang yang beriman. Terus gimana Pak Ustadz orang beriman? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab, insya Allah itu adalah tafdil. Orang yang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah. Jadi mencintai dunia, mencintai harta benda, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang tua, itu dalam bingkai cintanya kepada siapa? Allah dan Rasul. Inilah orang beriman itu. Itu kalau jenengan nalar, satu poin ini saja, satu titik, mencintai Allah dan mencintai Rasul, yang itu merupakan uraian dari kalimat syahadat. Saya ulangi, merupakan uraian dari kalimat syahadat. Rasanya orang itu akan terkendali Pak, keinginannya untuk meraih kekayaan yang tidak sah itu ya, terkendali dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu loh, ini satu poin aja. Coba saya tanya, andai kata orang Indonesia yang Muslim dari Sabang sampai Merauke betul-betul itu sesuai dengan apa yang dikonsep oleh tauhid tadi, mencintai Allah dan Rasulnya mutlak, lalu mencintai benda-benda itu di bawah bayang-bayang cintanya kepada Allah. Saya tanya, ada enggak orang korupsi? Enggak ada. Itu baru satu poin ini. 2 kali apa 3 kali saya ngomong di mimbar ini. Negara kita itu berdasarkan tauhid, Pak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat yang pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya tanya, bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa itu siapa? Ya Allah satu-satunya. Oh kalau begitu ucapan, tindakan, perbuatan, kebijakan ini semuanya berdasarkan pada nilai-nilai tauhid seperti yang sekarang ini. Jawabannya apa mestinya? Iya. Nah sekarang kan tidak. Banyak orang ngumbar nafsu. Ya, saking cintanya terhadap harta benda sampai direwangi mengumpulkan harta benda itu dengan cara judi. Ada? Cuma saya tidak tanya, tidak boleh tanya. Sampai pengalaman tidak boleh. Tapi ada enggak cara yang tidak halal seperti begitu? Bahkan disinyalir, mohon maaf ini bukan mengolok-olok, tapi mengingatkan kita semuanya. Di level orang-orang tertentu yang dianggap orang itu terpilih, orang itu terhormat. Dan di mana-mana disebut orang itu terhormat. Betul Pak? Zaman kalau bolak-balik lihat YouTube ya ketemu, kalau tidak pernah lihat ya tidak ketemu. Ini loh yang sebenarnya diatur oleh syariat itu di situ. Satu poin, ya. Sayyidina Umar itu pernah ditegur oleh Nabi, Pak. Karena ngomongnya keliru. Coba. Nah sekarang orang ngomongnya keliru, siapa yang negur? Ya. Apa ngomongnya Sayyidina Umar? Wallahi ya Rasulullah la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nabi, demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku sendiri. Itu maknanya apa? Saya pakai bahasa sederhana. Nabi, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku. Berarti mencintai dirinya sendiri nomor berapa? 1. Baru mencintai siapa? Nabi. Oleh Nabi enggak boleh. La ya Umar, enggak begitu. Sampai kamu itu mencintai aku dari segala-galanya, termasuk kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, baru Umar merubah kata-katanya. Allah ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'.
ya hatta min nafsi. Nabi, demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai diriku. Mengapa kok begitu? Orang ini Pak ada potensi, ada akal sehat, ada pikiran cerdas, ada hati nurani, ada nafsunya enggak? Nah itu ditundukkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu tadi. Nah ketika Umar sudah merubah kata-katanya tadi dari kalimat dalam bahasa Indonesia terjemahannya, demi Allah Nabi engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Oleh Nabi ditegur tidak boleh. Lalu merubah, demi Allah Nabi engkau ini aku cintai dari segala-galanya termasuk aku mencintai diriku sendiri. Baru dikomentari Nabi, al-an ya Umar. Nah itu baru betul. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia, lebih agung untuk dicintai daripada orang muslim mencintai dirinya sendiri. Inilah yang harus kita sosialisasikan Pak, terus menerus. Cuma kemampuannya Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama di mana-mana itu ngomong tok, bukan mengambil kebijakan. Yang mengambil kebijakan adalah mereka-mereka yang punya jabatan. Ada keterangan berikutnya. Oleh karena itu orang ketika sebelum memangku jabatan ini disumpah dulu. Menghadirkan nama Allah. Demi Allah. Ada pembahasan sendiri itu. Dalam kitab Tauhid bab 43. Ya. Harus disosialisasikan. Tapi kan sebatas para kiai, Pak Ustadz di mana-mana. Hanya mengingatkan saja. Tidak bisa mengambil tindakan. Yang mengambil tindakan adalah yang punya jabatan. Yang mengambil tindakan adalah orang-orang yang punya kewenangan. Yang diberi legalisasi oleh hukum untuk mengambil tindakan. Pak Ustadz, Pak Kiai tidak. Ini cuma himbauan, moral, akhlak buat kita semuanya. Tapi tidak boleh disepelekan. Kapan hari saya sudah cerita di sini. Ada jenderal polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian satu negara. Sudah pernah saya terangkan di sini? Sudah. Kalau sudah tidak saya lanjutkan, ya. Ini bukan siapa-siapa dan saya juga tidak tahu ini negara mana, enggak ngerti. Itu siapa namanya jenderal polisi juga tidak tahu saya. Wong ini karangan saya sendiri kok. Ya. Apa Pak pidatonya? Begitu hari pertama diangkat menjadi kepala kepolisian dilantik, saya jenderal polisi bintang 4 jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa jujur dan saya bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz, Pak Kiai. Pak Ustadz, Pak Kiai hanya moral aja Pak, himbauan moral. Tidak bisa mengambil tindakan. Terus, ya jabatannya, omongannya tadi, pidatonya tadi. Saya jenderal polisi bintang 4, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya tidak bisa jujur, tidak bisa adil, cenderung tumpul ke atas dalam menegakkan hukum dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Ini kan peluang semuanya sama-sama terbukanya Pak. Tergantung orang itu bisa memanfaatkan apa tidak. Jadi cinta ini bisa kemana-mana. Tapi sebagai orang beriman, cinta itu di-frame, ya, dibatasi dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.